hujannya, tengok waktunya mau berangkat sekolah, mau bangun dari tempat tidurnya. Ketika kalian mau datang ke sekolah, kalian tengok sinar matahari udah terbit nggak? Sudah kan? Sudah, tapi belum terlalu panas ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau berdoa? Ya. Saudara-saudari, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dengan ya Tuhan Allah Bapa kami yang cerdas, saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa menjawab soal-soal yang memberikan Bapak Ibu guru kami, dan berikanlah rezeki yang berlimpah kepada orang tua kami dan Bapak Ibu guru kami. Lindungilah orang tua kami dan Bapak Ibu guru kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mulai ya, mulai dari materi kita, Ibu mau bertanya dulu, semuanya hadir nggak? Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Kalau sudah datang ke sekolah, berarti siap untuk belajar. Siapa di sini yang tidak mau belajar? Ayo, tunjuk tangan. Ada di sini yang tidak mau belajar? Semuanya mau belajar? Ya, Bu. Semuanya mau belajar? Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, di mana pelajaran kita boleh dilihat di depan? Apa? Cahaya dan sifat-sifatnya. Supaya lebih semangat, coba ayo dulu berdiri semua. Bergerak yang namanya seperti itu ya. Oke, ini sudah tahu ya. Apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Cahaya.
kalian menggunakan apa? Kompor katanya, ya. Tapi lilin, obor, senter ya kan, bukan kompor ya. Iya, jangan mati lampu nanti kalian gunakan kompor ya. Yang ada terjadi kebakaran ya, bukan ya? Iya. Terus api itu untuk memasak. Kalau itu pas, kompor itu untuk memasak. Bukan pada saat mati lampu ya, tapi ketika kita memasak. Siapa di sini memasak di rumah? Perempuan kisah ini. Ya, kalian memasak apa? Memasak air. Telur, sayur, nasi. Di mana nasi? Hah? Masak tes. Iya. Berarti perempuan ini sudah pintar-pintar memasak ya? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang namanya sifat-sifat cahaya. Tapi sebelum ke sini kita sudah paham apa itu cahaya? Sudah paham itu cahaya? Iya. Setelah kita belajar cahaya, kita lihat sifat-sifat cahaya. Ya, di mana sifat cahaya ini? Ada dia merambat lurus. Ada dia dapat diterang. Ada dia menembus negeri. Dan ada juga dia dapat dibiasakan. Dapat diuraikan. Dapat membentuk bayang. Kita akan bahas satu persatu ya. Sifat cahaya merambat lurus. Ayo, bacakan dulu contohnya Anissa. Ketika kita menyalakan lampu, senter cahaya akan merambat lurus, sementara itu di ruangan yang tertutup dinding cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela. Iya. Ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu di ruang yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk ke celah yang ada seperti celah. Celah-celah apapun itu, anak-anak itu, entah pintu klin itu pun nanti berlubang. Kalau ada cahaya itu akan tembuskan, ya kan? Iya, setiap celah-celah dia akan masuk. Yang namanya cahaya, oke? Ya. Kita lanjut. Ya, sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Di mana cahaya bisa dipantulkan? Dari permukaan benda. Contohnya pemantulan cahaya melalui cermin, ya. Tahu cermin kan? Apa itu cermin? Kaca. Karena kalian di rumah bercermin bergaya, sisir rambut pakai cermin. Iya, pakai bedak bercermin. Iya, pakai memakai pakaian. Iya kan? Ah, cantik aku enggak ya? Cantik aku enggak ya? Udah panjang rambut juga ya? Iya kan? Kita menggunakan cermin. Nah, ketika kamu itu melakukan ataupun melihat cermin begini, kalian itu melihat sesuatu apa di cermin? Bayangan kita sendiri, ya kan? Iya. Gak mungkin lah kau yang bercermin, tapi muka si Anissa di situ. Si Rosa yang bercermin, muka si Anissa di situ. Mungkin seperti itu? Tidak. Tapi apa yang ada di muka kita ini mau penyok muka kalian itu yang terjadi di cermin. Itulah namanya merambat lurus. Dipantulkan, merambat lurus dibilang merambat lurus lagi. Dapat dipantulkan. Apalagi contohnya yang dapat dipantulkan? Kalau kita senter, ya kan? Kalau kita buat cermin ke bawah, kita senter cerminnya, dia akan memantul ke
ya, kecuali jendela keliling itu jendela kayu. Tapi kalau dia bening, ya, bening, yang namanya bening, ini namanya ini bening ya, bening. Apa lagi yang bening biasanya? Aqua, ya kan, bening itu ya. Ya, bergelas. Oke. Kita lanjut, itu namanya sifat cahaya menembus benda bening. Bagaimana dengan sifat cahaya dapat diuraikan? Ya, cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Jika kita tidak bisa menemukan yang seperti ini ataupun prisma, kita bisa melakukannya dengan memakai air cermin, ya kan? Terus kita buat ke cahaya matahari, akan terjadi yang namanya penguraian. Apa bisa penguraian ibu? Nah, lihatlah di situ akan terjadi yang namanya pelangi, ya, pelangi. Dimana sebenarnya warna matahari itu apa? Kuning. Putih. Cahaya itu putih, ya, karena dia kan, nah, gini. Cahaya akan diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan menguraikan cahaya matahari, ya. Biar lebih jelas, nanti ibu akan menampilkan videonya biar kalian paham yang sebenarnya, ya. Kita lanjut. Dapat membentuk bayangan ketika berhalang, ketika dihalangi. Misalnya, kalau dia nanti misalnya pas di ruang di rumah lah, nanti kalian coba nanti di rumah, kalian buatlah sesuatu benda di depannya, misalnya begini, kalian buat benda, terus kalian senter, ataupun dia itu bentuk boneka, kalian senter bonekanya, bayangannya itu akan memantul ke dinding, ya kan? Ya kan? Nah, yang kedua, ketika kau berdiri di pas menghalangi matahari ataupun cahaya, bayanganmu akan terlihat, ya kan? Pernah kalian melihat bayangan kalian masing-masing? Ya, siapa yang nggak pernah melihat bayangannya? Ada yang nggak pernah melihat bayangannya? Semua pernah melihat bayangannya kan? Iya, supaya lebih jelas, silakan lihat video ini. Oke, silakan. Hai teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Ya, cahaya. Kita akan belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Sudah siap untuk menyaksikan? Yuk, kita tonton tayangan bersama-sama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium transparan. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyawa senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus. Sekarang ibu tanya dulu, dari yang kalian tengok, apa yang tadi yang dilakukan seseorang yang tadi membuka pintu di ruangan yang gelap, tapi dia menggunakan senter, ya kan? Apa kegunaannya itu? Apa kegunaannya? Menerangi, ya kan? Iya, yang dipegangnya itu mengandung apa itu? Cahaya, ya kan? Berarti cahaya itu sangat penting ketika mati lampu juga atau di keadaan yang gelap sekalipun, cahaya yang akan menerangi, ya, supaya matamu bisa
ya kan? Iya, kalau gelap matamu berfungsi. Iya, yang berfungsi cuma perasaanmu di mana pintu ya, di mana pintu ya. Ah, tapi nggak kau tengok, ternyata yang kau tabrak itu adalah pintu. Berarti cahaya itu sangat penting. Ya. Terus juga dapat kita lihat ada berkat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah dinding maupun ventilasi yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan melihat cahaya lilin menggunakan karton berlubang yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui lubang yang disusun lurus sejajar. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Ya. Tadi apa itu? Sifat cahaya apa tadi yang kedua? Yang kedua dapat dipantulkan. Katanya sifat cahaya yang dapat dipantulkan itu ada dua macam. Ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Iya. Kalau yang teratur itu, yang tidak teratur itu yang gimana tadi? Yang contohnya? Nah, yang ada di dinding, terus yang ada mana? Di batu, terus lagi yang ada di hutan-hutan itu kayak. Nah, coba dilihat dulu di luar itu kan. Iya, nggak teratur dia kan. Ada yang bentuk kayak mana dia ya kan. Nah, ada yang dia kena cahaya, ada yang tidak, dia kan tidak beraturan dia kan. Kalau dia yang teratur itu, nah seperti yang licin kan, misalnya cermin ya. Kalian senter, kalian buat cahaya ke cermin dan cahaya itu akan kena ke mata kita dan kita lihat ada di situ ya. Bukan senternya yang kita lihat, tapi cahayanya yang kita lihat. Dia memantul ya kan, memantul ke mata kita kan. Iya. Kita lanjut. Biasa cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Tadi apa? Cahaya
sebenarnya. Reject gitu kan? Ternyata enggak dalam. Padahal belum tentu, ya kan? Belum tentu bahwa yang kau lihat itu adalah ukuran yang sebenarnya. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Iya, kita lanjut ya. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, mica, plastik bening, air bening, dan botol bening. Apa tadi contohnya? Kaca. Benda bening, Bu. Gelas bening. Apa lagi? Plastik bening. Aqua bening. Yang bening-bening lah ya. Kasur bening. Yang bening-bening lah ya. Iya, itu dapat menembus benda bening. Tidak seperti kita tes dengan menggunakan cahaya ataupun senter. Di situ dapat kita buktikan betul nggak itu tembus benda bening cahayanya atau hanya kalau bicara bilang hoax katanya. Tapi kalau kita buat dia di sebuah, kita ibaratkan kita buat dia tiga buah air ataupun satu yang berwarna bening, satu yang berwarna merah, bagaimana? Apakah mereka itu tembus? Yang tembus itu adalah air yang bening. Coba kalau tahu senter dia air yang berwarna baik itu warna kuning, warna merah, ataupun yang berwarna gelap lah ya. Kalau senter itu tidak akan tembus. Ya, kita lanjut. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu Yujiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya, warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Sifat cahaya yang dapat diuraikan, dan ternyata terjadinya penguraian itu ada campur tangannya yang namanya sifat cahaya bias. Ya kan, seperti yang dikatakan di sini. Siapa sini pernah melihat yang namanya pelangi? Ya, mungkin rata-rata kita semua sudah pernah melihat pelangi. Ya, turun tangannya. Biasanya pelangi itu muncul setelah hujan baru datang masih matahari lagi kan? Iya. Apalagi sering-sering dengar kalau datang pelangi katanya mandi bidadari, ya kan? Jangan pergi ke sana, ke sungai mandi. Katanya itu mandi bidadari. Jadi kalau mandi bidadari kenapa? Ya kan? Iya, namanya juga anak-anak. Orang tua sering mengatakan, bahkan di zaman ibu juga seperti itu. Nah, ada pelangi datang di sungai sana, jangan mandi kita. Kenapa? Mari mandi hantu di situ. Hantu. Masa mandi hantu ya kan? Tapi itu cuma menakut-nakuti kita aja. Ternyata kenapa bisa terjadi penguraian ataupun pelangi? Apa tadi dikatakan dari videonya tadi? Kenapa bisa terjadi? Oleh jadi hujan, air hujan bu. Karena jadi air hujan akibatnya cahaya matahari. Jadi air hujan mengenai cahaya putih bu.
Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibat Itu karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air Hujan. hujan, maka terjadilah pelangi. Sering kita sebut itu warna-warnanya itu dengan singkatan apa tadi? Magicum. Apa itu? Merah, kuning, hijau, biru, nila lagi kan? Nila. Berarti berapa warna? 7 warna ya. Luar biasa kan? Hanya karena satu warna putih cahaya ya kan? Warna cahaya putih bisa menimbulkan 7 warna. Terbentuklah yang namanya pelangi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjut. cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, Ya. sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya. Demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat cahaya. Sebagai tambahannya sifat cahaya itu yang keenam adalah apa tadi? Benda yang Apa tadi? Dapat membentuk bayangan, ya. Apalagi bayangan kita itu sering kita lihat, ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita disuruh ataupun ibu akan menyuruh dia melakukan percobaan, yaitu percobaan terjadinya yang sifat-sifat cahaya ya. Nanti ibu kasih ya, sebentar ya. Ibu akan membentuk kelompok ya. Ibu kasih kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Iya, nanti kalian melakukan percobaan sifat-sifat cahaya ya. Jadi ibu akan membagikan, terus setiap kelompok akan melakukan semua sifat-sifat cahaya, bukan hanya satu ya. Sudah dibawa alat-alat yang ibu suruh? Sudah dibawa alat-alat yang ibu suruh? Sudah. Oke, boleh dikeluarkan. Ya, tujuan pembelajaran kita itu akan membuat kalian itu semakin mengetahui bagaimana cara kerjanya atau bagaimana bisa terbentuk sifat-sifat cahaya ya. Dari tujuan pembelajaran itu kita akan paham dan kita akan tahu bahwa semuanya itu pernah kita alami atau pernah kita lakukan pada kehidupan sehari-hari ya. Dan yang kedua, nanti setelah kalian melakukannya, kalian akan disuruh mempresentasikan ataupun disuruh menjelaskan ke depan ya. Baik itu satu orang yang nanti yang menjelaskan mau mewakili kelompoknya bagaimana sifat-sifat cahaya. Oke? Bisa? Bisa biar ibu bagi? bagi yang bisa. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Itu lagi. Percobaan kita punya deh. Enggak kan? Enggak kan?
kerjanya. Dan kalian akan melakukan apa yang disuruh menurut dari LKPD yang ibu bagikan ya. Dan setelah itu, setelah kalian melakukannya, kita tukar kembali dari kelompok 1 ke kelompok 2. Punya kelompok 2 kasih ke kelompok 1, kelompok 1 kasih ke kelompok 2, dan tugas kelompok 3 kasih ke kelompok 5, kelompok 5 kasih ke kelompok 4, punya kelompok 4 kasih ke kelompok 3. Oke? Begini, nanti tukarkan punya kalian ke mereka. Ke mereka aja ya. Nanti ya setelah kalian mencoba, jadi punya kalian nanti ke kelompok 5. Punya kalian kasih ke sini. Ke sini lah kasih. Punya kalian kasih ke sini, punya kalian kasih ke sini ya. Oke, paham? Paham? Bisa kita mulai percobaannya? Bisa, Bu. Iya. Bagaimana cara-caranya? Kita lihat percobaan pertama. Yuk, percobaan pertama. Iya. Ibu, tolong disorot. Ibu, tolong disorot. Iya, percobaan pertama. Katanya di sini siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Terus isi dari gelas ya. Masukkan sendok ke dalam gelas. Bisa sendok, ada sendoknya? Ada sendoknya? Oh, kita bisa gantikan dengan ada pensilnya. Ada pulpennya. Nah, bisa coba masukkan ke dalam. Coba masukkan ke dalam. Ya, coba masukkan ke dalam. Ya. Bagaimana? Ya, diamati ya. Amati sendok yang berada di atas air, dalam air. Perhatikan. Dan kalian akan menuliskan. Perhatikan setiap kelompok. Ada kan di sini titik-titik. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan mengisi apa yang kalian amati di percobaan itu. Nah, kita Bu. Tulis aja langsung ya. Oke. Kelompok 2 akan buat di situ. Iya, mana lilinnya? Atau senter bisa? Senter. Ya. Oke. Ayo dari sana lah. Berbalik ini. Ini turun. Oh, kertas putih di situ. Yang begini. Lagi ini. Semuanya coba. Sendok mana, pakai mana. Ya. Terbalik dia coba saudara. Biar nampak sampai nah, pegang ini Hani. Ya. Oke, center. Ayo dicoba center. Di mana? Harus sejajar. Ini kurang sejajar ini. Ini tuh yang paling belakang. Yang paling sejajar.
Iya, yang proses. Iya, kalau untuk bayangan, ayo kalau untuk bayangan setiap kelompok mewakili, ayo dulu satu kelompok, satu orang mewakili kelompok, satu orang mewakili kelompok. Ayo keluar dulu kita biar tahu kalian bagaimana. Perwakilan satu orang, ya perwakilan satu orang setiap kelompok. Ya, ketika kita menghalangi cahaya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada bayangan. Udah tahu kan? Iya, mana bayangannya? Iya, coba berbalik lagi, berbalik. Ada juga bayangannya kan? Oke, bisa dipahami? Coba, udah masuk. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah paham, oke? The Bluetooth device is ready to pair. Iya, oke. Kumpul ke sini hasilnya, kumpul hasil percobaannya. Kami kumpul ya, Bu. Bu, komposer itu Bu, jadi kumpul, Bu. Iya, bisa. Iya, komposer bikin. The Bluetooth device is connected successfully. Bawa ke sini. Ya. Berarti sudah paham sampai di situ. Dari hasil yang Ibu tengok semuanya sudah paham. Ibu akan kasih tugas. Tugasnya itu kalian akan menempel kelin gunting ini. Kalian tempel bagian mana yang masuk dia. Cahaya dibiarkan. Cahaya
Gambar ketiga, Cahaya bisa diuraikan. gambar keempat, Cahaya menembus benda bening. benda gambar kelima, Cahaya membentuk bayangan. gambar ke enam. Cahaya bisa dipantulkan. Iya, benar. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Ya, kelompok berapa lagi? Kelompok ini udah. Ya, kelompok 5 maju. Oke, gambar pertama. Apa gambar pertama tadi? Cahaya bisa dibiaskan. Gambar kedua apa yang kalian buat? Cahaya menembus benda bening. Gambar ketiga. Cahaya bisa diuraikan. Gambar keempat. Cahaya menembus. Gambar kelima. Cahaya bisa diuraikan. Gambar keenam. Cahaya membentuk bayangan. Iya, bayangan. Keenam salah. Terbalik ya, terbalik ya. Dibuatnya gambar keenam itu membentuk bayangan ya. Oke, silakan duduk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok yang lain mana? Masih mau tampil? Cepat. Ya. Ini dari kelompok mana? Iya, kelompok 2. Yuk coba ini gambar yang pertama, ya. Gambar pertama, apa kalian buat ini? Gambar pertama, apa kalian buat? Cahaya bisa dibiaskan. Gambar kedua, Cahaya menembus benda bening. gambar ketiga, Cahaya bisa diuraikan. gambar keempat, Cahaya berangkat lurus. gambar kelima, Cahaya membentuk bayangan. gambar keenam. Cahaya bisa dipantulkan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya, kelompok yang terakhir. Kelompok lagi ya? Kelompok 3. Mana yang tadi sayang? Nah. Yuk, sebutkan gambar yang pertama apa? Buat cahaya dapat. Dapat dibiaskan. Gambar kedua, Cahaya menembus benda bening. gambar ketiga, Cahaya bisa diuraikan. gambar keempat, Cahaya berangkat lurus. gambar kelima, Cahaya membentuk bayangan. gambar keenam. Cahaya bisa dipantulkan. Pantulkan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Yuk. Kelompok 4. Buat. Ayo, kelompok 4 maju. Mana tadi kertasnya tuh? Ini sayang. Nah, cepat. Ayo. Mana yang jalan tadi? Siapa saya? Letak dia ada. Ayo. Oke. Silakan. Gambar yang pertama. Ini hasil dari kelompok 4. Ayo sama-sama mengatakan ini hasil dari kelompok 4. Ada 3. Ini hasil dari kelompok 4. Ya, gambar pertama
dari kelompok mana bisa? Ayo, boleh perhatikan kan? Yang perhatikan depan. Siapa yang bisa kasih pendapat? Siapa yang kasih bisa pendapat? Diperhatikan tadi. Ada yang salah atau yang benar? Ya, dari kelompok 5 dulu. Ya, Rosa. Kasih dulu pendapat apa yang kira-kira yang salah. Di mananya yang salah? Nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Ya, kenapa itu? Terbalik atau bagaimana? Terbalik. Aturannya nomor 1 itu apa? Cahaya dapat dibiaskan ya. Ini terbalik dia. Ini terbalik benda apa? Benda-benda. Iya kan? Nomor 1 menjadi nomor 2, nomor 2 menjadi nomor 1. Iya kan? Iya, terima kasih untuk si Rosa dari kelompok 5. Dari kelompok lain ada lagi? Pas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Iya. Siapa di sini yang suka yang namanya kuis? Ibu akan menguji kemampuan batas kemampuan kita paham atau tidak. Menggunakan kuis di depan belakang diperhatikan. Oke. Kita mulai ya. Siapa tunjuk tangan? Kita mulai pertanyaannya. Cahaya merambat secara dari kelompok 2. Oke, benar. Mewakili ya, bukan semua. Mewakili dari kelompok. Satu orang yang mewakili dari kelompok. Kita lanjut soal nomor 2. Bayangan yang terbentuk oleh cermin datar adalah kelompok 5. Sama? Besar. Yakin? Dari kelompok lain? Kelompok 4? Terbalik, Bu. Terbalik, Bu. Besar. Ya. Sekarang kalian diskusikan dulu siapa nanti tunjuk tangan. Jangan semua. Setiap kelompok yang mewakili. Giliranku ya gitu. Oke, dari sini nanti giliran siapa nanti? Ini giliran siapa? Giliran siapa? Oke, siap. Belum. Siap pertanyaan Ibu. Cahaya dapat dipantulkan oleh. Cari Ibu. Cermin. Benarnya kaca juga ya. Oke. Lanjut. Benda yang tidak dapat tembus cahaya. Iya. Soal nomor 5. Cahaya putih terdiri dari beberapa warna. Berapa? Ini maju ke depan ya. Peristiwa pemantulan cahaya yang teratur disebut. Ayo maju ke depan satu orang. Mana? Refleksi Bu. Oke, pas. Dari kelompok 2 sekarang ya. Alat yang digunakan untuk melihat spektrum. Maju ke depan. Ayo, yuk. Ada itu. Bagian pengurangan ini ya. Mana?
Warna biru. Infraksi. Permainan selesai. Ya. Nah, udah boleh dilinjungan ate. Iya. Oke. Jadi sudah paham apa itu cahaya? Sudah paham apa itu sifat-sifat cahaya? Dan ketika kau nanti sampai di rumah, kalian coba dulu. Kan maunya itu, aku mau coba langsung. Penasaran dia bisa. Di rumah bisa dicoba yang sifat-sifat cahaya itu merambat lurus, bisa dipantulkan, bisa diuraikan, menembus benda bening, membentuk bayangan, apalagi satu lagi? Dapat biasa. Nanti dicoba di rumah ya. Dicoba di rumah ya. Iya, terbukti atau tidak? Mungkin kalian penasaran. Aku tadi nggak sempat. Nanti di rumah disempatkan ya. Oke? Siapa yang bisa menjelaskan ke depan apa itu cahaya atau sumber cahaya? Ayo, satu orang. Sumber cahaya ibu yang kayak gini ibu. Kalau yang sifat-sifat cahaya ibu kayak gini, ya. Bagaimana? Apa tadi? Apa tadi contoh dari cahaya? Lampu, matahari, api, obor, lilin, tenter, ya kan? Iya. Kalau sifat-sifat cahaya tadi dapat dibangkitkan, dapat dibiaskan, merambah lurus, apalagi? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Sebagai tugasnya, ibu kasih ini besok ini dikumpulkan, oke? Ya, ya karena pelajaran kita sudah habis, ibu akan membagikan ini kalian kumpul besok ya. Ini tugasnya di rumah, didiskusikan ya. Tugas kelompok ini. Baik. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita buka tadi dengan doa, berarti kita tutup dengan doa ya. Yang mewakili untuk buat doa, maju. Mari kita berdoa. Tuhan doa kami sampai saat ini kami di kelas ya Tuhan. Kami sudah selesai belajar ya Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami dan Bapak Ibu guru kami.